Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami selamat. Oleh karena itu, Engkau memberi kami kesempatan dan mengundang kami untuk bertobat. Kami mohon, teguhkanlah niat dan usaha kami dalam bermati raga, agar sungguh membuahkan pertobatan sejati dalam diri kami, sehingga kami Kau jauhkan dari kebinasaan dan Kau anugerahi keselamatan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ini seluruh gereja Katolik universal memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita dalam kesempatan berrahmat ini masih bernuansa pertobatan sebagai bentuk realisasi puasa dan pantang kita dalam menjalani masa Prapaskah. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama dari kitab Keluaran dilukiskan dengan jelas bagaimana Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk nyala api yang terpancar dari semak duri. Ini menjadi kisah panggilan Musa. Dia dipanggil oleh Allah dan mengutusnya demi tugas dan perutusan yang sangat mulia, yakni membebaskan orang-orang Israel yang sedang tertindas. Kita pun diingatkan akan kisah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita dipanggil dan diutus
tidak hanya untuk kebebasan diri sendiri dan keluarga kita, tetapi juga untuk membebaskan saudara-saudari kita yang masih tertindas dan terbelenggu oleh dosa dan keegoisme diri sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Paulus juga tak jemu-jemu mengingatkan kita supaya tidak jatuh dalam pencobaan dan pelbagai kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Lewat suratnya kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua, Paulus menggambarkan bagaimana pengalaman kejatuhan sebagian orang Israel karena terpuruk dalam dosa. Mereka jatuh dan binasa disebabkan oleh kesombongan dan perilaku mereka sendiri. Belajar dari pengalaman itu, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan kita semua sebagai warga Kristus saat ini bahwa hal yang serupa mungkin akan menimpa kita jika hidup dan perilaku kita gagal sebagai orang Kristen sejati. Sebagai murid Kristus, tidak pantas kita bermegah dan percaya atas kekuatan diri sendiri. Sebab pada dasarnya kita itu lemah dan rentan terhadap dosa. Untuk itulah kita butuh kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu bertahan dan tetap teguh dalam menghadapi cobaan dan gelombang kehidupan. Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, ajakan untuk bertobat semakin terang dilukiskan dalam bacaan Injil. Yesus secara tegas mengundang kita untuk bertobat dan melaksanakan pemulihan dan silih atas dosa. Pertobatan tidaklah cukup hanya berperilaku ataupun berpenampilan baik di depan orang. Pertobatan juga tidak hanya sekedar menghindari kejahatan, tetapi mesti berbuah dalam aksi nyata. Sama seperti analogi Kristus tentang pohon ara. Secara tidak langsung pohon ara menyimbolkan orang-orang di zaman Yesus yang belum menghasilkan buah, meskipun telah dirawat dengan cinta kasih dan pengampunan dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman orang-orang Israel, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat yang kerap disebut Yesus karena berperilaku tidak wajar, hendaknya menjadi cerminan dan pelajaran bagi kita yang sedang menjalani masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus di salib. Yesus menderita akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Dengan kata lain, di masa pantang dan puasa ini, Allah sedang bersabar dengan segala dosa kita. Allah masih menunggu kita bertobat dan menghasilkan buah melalui upaya seorang tukang kebun yang sangat handal dan baik hati, yakni Kristus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga dengan berkat Allah kita semua mampu menjalani masa pantang dan puasa ini, sehingga kualitas hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama semakin dibaharui. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Allah yang Maha Rahim dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih setia mendampingi dan menuntun hidup kami pada jalan yang Engkau kehendaki.
kami sering lalai dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus Putramu. Kami rentan terhadap dosa dan mudah tergoda oleh tawaran dan kenikmatan duniawi yang membutakan iman kami akan Dikau. Kami mohon berkat-Mu supaya di masa Prapaskah ini kami sungguh-sungguh mau bertobat. Kami tulus untuk memperbaiki pola dan gaya hidup kami sebagai bentuk aksi nyata dan buah dari pertobatan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.